Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Amma ba'd. Yang muliakan dan menghormati guru kami, dengan panjang umur, saya walafiat diberikan rezeki yang halal dan barakah. Dan memuliakan serta kalau ada habaib, guru-guru agama, serta para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian. Hari ini, malam ini, habib kita, sini guru kita juga ada kawah hadir ke sini karena ada halangan. Si ulun ini, untuk kan dulu pernah juga di sini sekali, ulun murid sidin juga. Jadi kadang niat untuk menggurui, kadang niat untuk cuma menghadirkan apa yang pernah disampaikan oleh guru-guru kita. Hari ini ulun tadi membaca Riyadhus Shalihin, karena kurang adab kalau ulun membaca Riyadhus Shalihin, karena sini ulun masih belajar lawan sini. Dalam hal menuntut ilmu supaya kita tuh ada manfaatnya, ada ilmu tapi bermanfaat. Nah, apa yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah niat. Jadi niat datang ke suatu majelis, apa tujuannya? Itu maksud niat itu. Bila tujuannya hendak bertemuan lawan siapa si bunga misalnya, nah berarti sampai di situ aja niatnya. Karena niat itu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu menunjukkan, memaksudkan sesuatu besertaan dengan apa yang akan diperbuatnya, yang diperbuat itu tadi. Nah, misalnya contoh dia hendak berwudu, sah jamu berwudu, untuk mengangkatkan hadas kecil lillahi ta'ala, itu di dalam hati, di dalam hati. Itu belum niat itu hanya lafaz niat yang ada di dalam hati. Jadi yang Allah nilai itu tujuan kita berwudu itu apa? Tujuan kita datang ke majelis itu apa? Itu maksudnya niat. Bila tujuan kita karena Allah, karena ingin menunaikan perintah Allah talabul ilm, nah itu yang mendapat pahala. Jadi maksud niat itu tujuan, maksud kita datang ke majelis itu apa? Nah itu yang dinilai. Itu hanya Allah yang tahu. Jadi yang pertama adalah niat. Jadi ikhlaskan jujur apapun gawian kita mengharapkan kebaikan, niatkan lillahi ta'ala atau mencari ridhonya Allah. Itu yang dinilai pahala. Terus yang kedua, supaya ilmu itu bermanfaat apa? Berdoa. Contohnya Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah kan sudah biasa. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Ya Allah, karuniakanlah aku ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi berdoa. Wa a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang kada bermanfaat. Nah, ada ilmu yang kada bermanfaat. Misalnya ini bisa ilmu, akhirnya ilmu itu digunakan untuk kesombongan, untuk mencari keduliaan. Terus yang kedua, supaya ilmu bermanfaat itu yang ketiga adalah supaya ilmu bermanfaat itu hilangkan rasa sombong di hati. Apa maksudnya tuh? Ujar Nabi, sombong itu tidak mau menerima kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi itu dihilangkan dulu. Walaupun dari kekanakan misalnya, kayak misalnya di situ kayak ada ular benar-benar, wah kami mau ngerado aja. Ada semantan di pada kekanakan yang percaya.
kada nerima nih. Begitu jalan disambutnya bersawak deh, nah begini sekali ada sawak. Nah, jadi siapapun yang mengatakan kalau itu baik berarti kita terima. Walaupun siapapun yang mengatakan itu. Nah itu hilangkan rasa kesombongan dan jangan meremehkan orang lain. Itu ada apa-apanya lagi ya. Nah itu meremehkan karena orang sombong itu walaupun sedikit di hati ada bakalan masuk surga. Iyalah sedikit aja bisa seribu tuh ada sifat kayak itu tadi. Nah banyak kan ciri-ciri orang sombong tuh karena seperti merasa harap, merasa hebat dari orang lain. Itu bilanya dalam suatu perkumpulan nih, misalnya bilang ada yang cirinya nih ada menerima. Nah itu sama tuh ciri-ciri orang sombong banyak gitu. Kalau kita teliti kita kupas. Nah, jadi hilangkan rasa sombong tadi. Jadi walaupun siapapun orangnya itu terimalah kalau itu kebenaran. Nah, itu menandakan orang itu ada sombong. Terus yang selanjutnya yang keempat, hilangkan rasa malu. Nah, makanya malu itu sebagian dari iman. Nah itu makanya pulang maksudnya. Nah maksud supan yang untuk ilmu jangan sampai kayak itu. Mantan kita ini kan bisa mengaji, misalnya ini kan bisa mengaji nih sudah Tuhan supan. Nah itu berarti supannya tak salah, ya lah. Cari guru, biarpun orangnya, misalnya ada tetangga karena bisa ahli dalam baca Al-Quran, nak belajar apa nih mengaji berapa kayak apa ya, jangan supan walaupun kita sudah Tuhan. Lawan jangan rasa rendah anaknya, rasa pesimis karena ilat ini sudah karas di orang Tuhan ini ngalih dia belajar mengaji udah ada dulu sekiranya ilat ini karas gitu kan. Nah meninggal itu masih lama ya ilat itu kan kena karasnya ilat. Insya Allah kalau ini ada kemauan, ada keyakinan di hati, ada motivasi yang sangat kuat untuk belajar Al-Quran, insya Allah bisa. Nah, ada di jauh contoh di Kampung Ulun di Balam tuh ada orang yang mualaf tapi sudah belajar mengaji 50 tahun sudah umurnya. Jadi belajar tapi tiap malam bang itu beristilah belajar ini tiap malam sampai khatam Al-Quran. Jadi gurunya gini itu kalah. Sidin setiap sembahyang 2 lembar baca Quran. Jadi sehari hitungannya 5 waktu kan 10 lembar itu sejuz. Nah sehari itu sejuz. Jadi 30 hari tak khatamnya. Kan itu aja amalannya sampai kayak ini. Nah orang-orang Tuhan tadi deh, ya kan kita bisa amalan apa? Ini ngaji aja ya. 2 lembar belum ngaji, udah sembahyang 2 lembar itu ngaji. Nah, alhamdulillah. Terus yang selanjutnya berapa yang keempat yang bagaimana? Amun kawa kalau dalam majelis ta'lim atau belajar untuk ilmu itu bawa catatan atau ikatlah ilmu dengan tulisan catat. Nah, ini saya saat ini ingat ini boleh ke rumah dikit lagi. Nah, jadi Syafi'i ikatlah ilmu atau kalau hadis ikatlah ilmu dengan tulisan itu enak kan. Nah, jadi ilmu sedikit ditulis. Kalau kita bisa menulis, nah yang selanjutnya dihafalkan. Ulun kita kuat dihafalan, nah pulang ada peringatan nih. Jangankan cuma hafal, peringatan saja ada ya misalnya. Nanti ada amalan supaya jangan ada peringatan. Ujar ulun baca sanuqri'uka fala tansa 7 kali juga sembahyang. Sanuqri'uka fala tansa 7 kali. Itu di surah Al-A'la sebenarnya. Nah 7 kali itu dulu. Jadi urun terapakan lawan anak ulun. Lawan bisa anak ulun udah 4 anak ulun. Sini anak ulun itu di pondok sudah setahun sudah 5 juz menghafal Al-Quran. Apa amalannya? Ya itu tadi sanuqri'uka fala tansa ini sebenarnya. Sanuqri'uka fala tansa sampai 7 kali. Nah alhamdulillah sudah 5 juz. Tolong doa yang bertahan mudah-mudahan anak ulun jadi orang yang baik dan anaknya juga semua. Jadi anak yang saleh yang bermanfaat dari agama bangsa dan negara. Selanjutnya adab menuntut ilmu itu berpakaian yang sopan, nutup aurat. Lebihnya nutup aurat tapi masih serba kancang. Bukot dia lah. Nah, kasihan orang lihat.
Ya udah itu sekilas supaya ilmu bermanfaat. Bulan ini adalah bulan Sya'ban. Kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Ujar para ulama, bulan Sya'ban ini ada peristiwa yang sangat luar biasa karena disebut bulannya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, perpindahannya Masjidil Aqsa. Kiblat kita dulu di Masjidil Aqsa. Nabi berharap supaya kiblat itu berpindah ke Mekah. Nah, itu turunnya di bulan Sya'ban, di nisfu Sya'ban. Berpindah supaya berpindah. Dia jadi turunnya ayat seperti ayat tuh. Artinya Nabi itu kagak sembarangan, ayo pindah ke Mekah. Nggak ada, menunggu wahyu. Nah, pas turun wahyu, lalu kiblat itu dipindah ke Masjidil Haram, yaitu Ka'bah. Terus peristiwa yang kedua yaitu turunnya apa? Ayo, turunnya ayat Al-Ahzab ayat 28. Pokoknya yang bacanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, itu turunnya di bulan Sya'ban, perintah salawat di bulan Sya'ban. Makanya disebut bulan Nabi. Kalau salawat, kalau kita perhatikan tuh ayat dalam Ibnu Katsir menerangkan secara singkat itu dijelaskan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah beserta para malaikat, artinya para penduduk langit. Nah, penduduk malaikat itu kan penduduk langit. Selalu bersalawat, selalu karena berhenti-hentinya kepada Nabi. Lalu diperintahkan kepada penduduk bumi, yaitu orang beriman, bersalawat juga. Nah, dan wasallimu, ucapkan salam kepada Nabi. Yalah. Nah, jadi penduduk langit membaca salawat, penduduk bumi membaca salawat. Jadi ada mungkin kayak sinkronisasi. Nah, jadi ada suatu kekuatan rahmat yang kita lihat. Makanya orang bersalawat tuh luar biasa kalau disebutkan fadilahnya, karena penduduk langit dan penduduk bumi tersambung. Yalah, sama pada bersalawat. Terus ada jemaah takonnya kan mengucapkan salam itu pasti dijawab oleh Nabi. Ya. Maka banyak benar di sedunia ini mengucapkan salam kepada Nabi karena assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, itu dijawab oleh Nabi. Artinya dijawab wahai si fulan, kan assalamualaikum ya fulan. Jadi dijawab oleh Nabi langsung, karena setiap orang yang mengucapkan salam kepada Nabi, roh Nabi, Allah kembalikan roh Nabi kepada untuk menjawab salam orang itu tadi. Nah, hidup lagi. Tapi lain alam lah. Nah, jadi maksudnya kayak apa? Orang itu sejak kan membaca salam. Kayak apa sih yang menjawabnya? Nanti kita akan jawaban. Ayo, kayak apa caranya? Makanya ada syair, anta syamsun anta badrun. Engkau matahari. Contohnya biar di dalam rumah si A, si B, si C dalam rumah masing-masing hendak dapat sinar matahari, otomatis keluar pada rumah dapat ketiganya. Maka juga anta syamsun anta badrun. Dan selanjutnya peristiwa di bulan Sya'ban ini kita biasanya membaca Yasin 3 kali. Ada yang mengadakan bid'ah, yang diurusi itu orang bid'ah baca Yasin ya lah. Karena baca Yasin ini luar biasa manfaatnya. Ulun ada mengumpulkan dari beberapa hadis manfaat baca Yasin itu, diantaranya yang pertama diampuni dosa. Yang kedua, orang baca Yasin itu meninggal dalam keadaan syahid atau husnul khatimah. Di situ dikatakan dalam keadaan syahid. Terus yang ketiga, orang yang membaca Yasin itu akan dimudahkan segala urusan. Bila dia buat banyak hutang, banyak apa, baca Yasin. Terus akan tenang hati, lepas dari siksa kubur. Tapi kayak ini dulu baca Yasin itu jangan sembarangan juga.
baca Yasin 2 menit dia tuntung, wah jalan 2 menit tuntung. Ada juga yang 40 kali bisa antara maghrib ke isya itu sama kawah aja 40 kali baca Yasin, wah jalan sekali Yasin dia 40 kali. Salah gitu lah. Jadi baca Yasin itu jangan terlalu ancam. Jangan terlalu ancam. Contohnya kayak ini lah. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim, itu contoh nang salah. Karena salahnya karena banyak huruf nang terbuang. Misalnya mursalin dengan mursalin, apa yang hilang? Huruf? Iya. Menghilangkan Al-Qur'an sama huruf aja sudah dosa ya. Nah makanya kan ada efeknya sama sekali baca Yasin terlalu ancam. Makanya dia Habib Al-Imam Abdullah Al-Haddad di sini bedanya berwirid itu jangan terlalu ancam, anak atas kuntung, arah sapi, bujur-bujur, apalagi kalau dia paham maknanya, alhamdulillah pelan-pelan dia bacanya, mana panjang mana pendek itu diperhatikan supaya baca Yasin ada manfaatnya. Jangan terlalu ancam, kebanyakan tanya orang menyambut orang oleh bisa kayak itu kayak tadi dan ucap di kuburan tuh kentong baca Yasin, mati dulu najinya nih. Berarti ulun yang kalah di dekat dunia merasa kalah kayak apa ini ancak itu supaya jujur gitu lah. Ulun coba aja ancak asal salah terus tetap terbongkar. Yang jelas dulu banyak nang tabuang huruf-huruf Al-Quran, mursalin, baca mursalin, mubin, imam mubin.